Saudara-saudara, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk cinta kasih dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama berbakti, memuji, memuliakan Tuhan. Bahkan kami boleh berkumpul bersama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di dalam kami merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk bimbingan-Mu, dan biarlah firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini boleh senantiasa terus menguatkan dan meneguhkan kami sebagai murid-murid Tuhan untuk menyatakan kasih dan damai di tengah-tengah kehidupan kami. Urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti akan firman-Mu dan diberikan kekuatan untuk memberlakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Allah kasihi. Saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang seringkali disebut juga sebagai pelayanan pasca kebangkitan atau post resurrection ministry, kadangkala terlihat dianggap tidak sepenting Natal, Jumat Agung, Paskah, dan peristiwa turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Padahal saudara-saudaraku, peristiwa kenaikan Yesus ini sama pentingnya. Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan satu rangkaian karya keselamatan Allah Tritunggal yang tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Peristiwa kenaikan Yesus memiliki makna khusus yang berkaitan dengan kedatangannya yang kedua kali. Karena kenaikan Yesus merupakan konfirmasi dan jaminan pasti dari kedatangannya yang kedua kali suatu hari nanti. Bahkan seorang ahli Alkitab, saudara-saudaraku, pernah mengatakan bahwa kenaikan Kristus merupakan akhir karya Kristus di bumi ini, sekaligus juga permulaan sejarah gereja yang berlangsung hingga nanti Kristus datang kembali. Saudara-saudaraku, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53 mengisahkan bahwa ketika murid-murid sedang mendiskusikan berita kebangkitan Yesus, tiba-tiba Yesus berada di tengah-tengah mereka. Sulit saudaraku bagi mereka untuk menerima kenyataan bahwa Yesus yang bangkit itu ada di hadapan mereka. Yesus pun menegaskan kepada mereka bahwa dirinya bukan hantu. Oleh karena itu, untuk membuktikannya, Yesus meminta makanan dan kemudian memakannya. Lalu kemudian Yesus membimbing mereka ke dalam kitab suci dan mendorong mereka untuk membacanya dari sudut pandang Yesus, karena Yesus adalah kunci untuk membuka kesaksian kitab suci. Namun ada satu kesaksian kitab suci yang belum lagi digenapi secara penuh, yakni bahwa berita pengampunan dosa telah berlaku bagi segala suku bangsa. Untuk menjadikan berita ini digenapi, maka para murid diberikan tugas untuk melakukannya. Berita kebangkitan Yesus bukan berita yang harus dirahasiakan atau disembunyikan, melainkan harus disaksikan ke seluruh suku bangsa. Kebangkitan Yesus tidak hanya mensahkan fakta bahwa pengampunan dosa berlaku bagi semua suku bangsa, tetapi juga mengarahkan umat percaya kepada pertobatan. Itu artinya, saudara-saudaraku, dosa tidak lagi menjadi penghalang antara persekutuan manusia dengan Allah. Kebangkitan Yesus menjadi bukti bahwa utang dosa telah dibayar lunas oleh Yesus. Inilah tugas semua murid Yesus. Namun Yesus tidak hanya sekedar memberi tugas. Kepada saksi-saksinya itu diberikannya kuasa Roh Kudus. Dan dengan taat, para murid menanti di Yerusalem akan datangnya Roh Kudus sesuai dengan yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, perasaan para murid setelah Yesus meninggalkan mereka sangat berbeda dengan yang terekspresi pada saat pertama kali Yesus berbicara bahwa ia akan pergi meninggalkan mereka. Injil Lukas menyaksikan tidak ada lagi perasaan kesedihan, tetapi justru para murid sujud menyembahnya dan mereka bersukacita. Mengapa demikian, saudaraku? Karena murid-murid tahu bahwa ketika Yesus naik ke surga, maka Yesus akan berkuasa atas dunia ini. Yesus akan memerintah di atas dunia ini.
Para murid yang dulu kebingungan dan tidak berdaya karena kematian Yesus kini berubah. Mereka yang sebelumnya sangat sedih karena ditinggal mati oleh Yesus kini merespon kenaikan Yesus dan menyembah Dia. Karena mereka tahu benar bahwa Yesus adalah Tuhan, Anak Allah yang layak untuk menerima pujian dan sembah. Mereka yang beberapa hari sebelumnya bersembunyi, gemetar ketakutan di balik pintu yang terkunci dari pemimpin agama mereka yang menyalibkan guru mereka, kini mereka berada di bait suci. Dengan berani saudara-saudaraku, mereka menyatakan diri sebagai pengikut Yesus. Mereka tidak lagi menyembunyikan iman dan kasih mereka kepada Sang Guru. Saudara-saudaraku, saat kita merayakan Yesus yang kembali kepada Bapa, seakan-akan Dia berkata kepada kita, sekarang engkau harus menyampaikan kasihku hingga ke ujung-ujung bumi. Engkau akan meneruskan karya pelayananku di bumi. Kekuatan dari Roh Kudus akan menguatkan kakimu dan akan memberimu keberanian yang kamu butuhkan. Sebagai murid-murid Yesus, kadangkala kita harus melangkah menuju cakrawala yang baru, yang jauh maupun dekat, untuk menyampaikan kabar sukacita pengharapan Injil. Yesus mengemban karya pelayanannya dengan penuh kerendahan hati dan Dia berkata kepada muridnya, jangan bawa apapun sertamu, tinggalkan barang bawaanmu. Dengan kesederhanaan yang sama, maka kita dapat bergerak menuju sesama kita yang lain tanpa rasa takut. Kita diajak untuk mengambil langkah berani untuk menjadi saksi-saksi yang memancarkan kasih Allah. Kita tahu saudaraku bahwa di dalam sebuah pengadilan pentingnya saksi-saksi itu dihadirkan. Kehadiran saksi akan menjadi masukan penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Namun meski para saksi sudah disumpah, bisa saja ia memberikan kesaksian palsu, kesaksian yang tidak sesuai dengan fakta. Akibatnya sangat buruk, yang salah bisa menjadi benar dan yang benar bisa menjadi salah. Demikian juga saudaraku, di dalam posisi kita sebagai saksi Kristus, bisa saja kita tidak memberikan kesaksian yang benar sebagai murid Yesus. Malahan justru kita memberikan kesaksian palsu melalui cara hidup kita yang tidak berkenan kepada Allah. Dan akibatnya kita bukan menjadi berkat, kita bukan menjadi batu yang hidup yang memancarkan kasih Tuhan, tetapi justru kita menjadi sumber masalah, kita menjadi batu sandungan, baik di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah persekutuan kita, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Kadangkala saudaraku, kita terjebak dalam ucapan, perkataan, sikap atau tindakan yang tidak dapat menunjukkan kehidupan sebagai saksi Kristus. Saudara-saudaraku, Allah mendesain kita bukan hanya berguna untuk diri kita sendiri dan berpusat hanya pada diri kita sendiri, tetapi kita berguna, bermanfaat, menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga ada sebuah perkataan yang menyaksikan bahwa seindah apapun sebuah lilin tidak dapat menerangi kegelapan, kecuali ia bersedia terbakar dan meleleh untuk menyalakan api. Seindah apapun hidup kita hanya akan dikagumi, namun tidak menerangi dan menyembuhkan kehidupan dalam kegelapan, sampai kita bersedia meleleh dalam kasih-Nya dan menjadi persembahan yang hidup. Saudara-saudaraku, menjadi saksi Kristus sesungguhnya bukan hanya sekedar tugas dan kewajiban. Sebagai orang yang sudah berjumpa dengan Kristus dan menerima keselamatan darinya, kita terdorong untuk berbagi kesukaan ini kepada sesama kita. Di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga kali ini, kita berdoa agar harapan yang diberitakan oleh Injil dapat disebarluaskan kepada seluruh umat manusia. Kita mengandalkan pada kehadiran Kristus yang bangkit dan hidup itu, yang tidak kasat mata, sebagaimana yang telah dijanjikannya dalam kata-kata terakhir Injil Matius pasal 28 ayat 20. Aku menyertaimu senantiasa hingga akhir zaman. Sehingga kita semua bersedia dan mau dipakai Tuhan lewat kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksinya. Karena Tuhan pasti akan datang kembali. Bukan lagi sebagai seorang bayi yang mungil,
tetapi ia akan datang sebagai raja sekaligus sebagai hakim yang akan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Dan berbahagialah yang ia dapati setia menjadi saksinya. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, di dalam kesukacitaan kami merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami mendapatkan jaminan yang pasti bahwa ketika Yesus naik ke surga, maka itu menyatakan dirinya sebagai Raja yang bersama-sama berdampingan dengan Allah Bapa. Dan kami percaya ya Tuhan bahwa di sana Ia akan menyediakan tempat bagi setiap kami, sehingga ketika Ia datang yang kedua kalinya, maka kami boleh berada bersama-sama dengannya. Biarlah ya Tuhan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini tidak menjadi hal yang tidak dapat kami maknai dengan baik, tetapi justru ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Ia menyelesaikan karyanya di dunia ini, dan kemudian Ia mendelegasikan kami agar kami melanjutkan karyanya itu di tengah-tengah kehidupan kami, agar kami dapat menjadi saksi-saksi Tuhan yang menyatakan cinta kasih, kebaikan, kedamaian di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karenanya biarkanlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kami, sehingga kami mampu untuk menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami mendukung di dalam doa bagi saudara-saudara kami, para pelayan Tuhan dengan segala tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat dan menopang mereka di dalam tugas pelayanan yang mereka lakukan. Tuhan memberkati jemaat Tuhan dengan segala keberadaan mereka di dalam pergumulan kehidupan mereka masing-masing. Biarlah Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Biarlah Tuhan memberikan kelegaan bagi mereka yang berbeban berat. Bahkan Tuhan yang memelihara dan mencukupkan saudara-saudara kami yang pada saat ini juga mengalami pergumulan di dalam finansial mereka. Bahkan ya Tuhan, kami berdoa kiranya mereka yang berada dalam keadaan duka, Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan, sehingga sukacita yang berasal daripada Tuhan boleh menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Dan biarlah saudara-saudara kami ini tetap senantiasa hidup di dalam cinta kasih dan pemeliharaan Tuhan saja. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mau berdoa bagi para pemimpin agama dengan segala tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah Tuhan juga memberkati agar sebagai pemimpin agama mereka juga dapat memberikan bimbingan yang baik bagi umat mereka. Bahkan senantiasa terus mendoakan umat di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah kasih karunia Tuhan juga hadir di dalam kehidupan keseharian mereka. Kami berdoa ya Tuhan bagi pemerintah kami dengan segala tugas dan tanggung jawab yang harus mereka kerjakan. Biarlah kasih karunia Tuhan juga menuntun mereka di dalam hikmat-Mu, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang baik terkait juga pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung di tengah-tengah bangsa dan negara kami, bahkan menelan korban yang juga cukup banyak. Tapi kami percaya bahwa karena kasih-Mu sajalah ya Tuhan, Engkau yang akan memulihkan bangsa dan negara kami ini melalui para pemimpin kami dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah. Kami berdoa bagi tenaga kesehatan, Tuhan juga berkati mereka, terus berikan hikmat kepada mereka, agar mereka juga tetap dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan kekuatan dan kesehatan yang berasal daripada Tuhan saja. Bahkan ajarlah kami ya Tuhan sebagai masyarakat untuk juga dapat mematuhi himbauan pemerintah untuk tetap menjaga jarak, untuk tetap tidak keluar rumah jika itu memang tidak penting. Ajarlah kami ya Tuhan agar kami juga mampu untuk terus menjaga kebersihan dan kesehatan diri kami dan juga keluarga kami. Saudara-saudara kami yang berada dalam kondisi yang tidak baik karena terdampak COVID-19, mereka yang sakit maupun mereka yang dirumahkan akibat dampak ini, Tuhan juga kiranya yang menyertai mereka. Dan kami percaya bahwa kuasa kasih Tuhanlah yang akan terus hadir dalam kehidupan mereka, memelihara dan memulihkan keberadaan mereka. Kami percaya ya Tuhan, setiap orang yang terdampak Tuhan akan berkati, dan Tuhan tidak akan membiarkan mereka jatuh sampai tergeletak ketika kami terus menaruh pengharapan dan kepercayaan iman kami hanya kepada Tuhan saja. Ya Bapa yang Maha Kasih, biarlah ketika kami merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga ini, kami semakin terus diteguhkan dan dikuatkan untuk dapat terus melakukan apa yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan.
Ampuni kami ya Tuhan, jikalau ada begitu banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Sucikan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Inilah ya Tuhan ungkapan syukur kami, inilah permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.